Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Emri Falian Septian dengan NPM G1301820. Sini pada praktik modul 4 kita akan membahas mengenai filter aktif dan juga filter pasif. Tujuannya itu yang pertama memahami perbedaan rangkaian low pass filter, high pass filter dan juga band pass filter, dan mampu merancang low pass filter, HPF dan juga BPF. Jadi pada praktikum kali ini saya akan memberikan pertanyaan post pretest ya. Jadi saya harap kalian bisa menonton video ini sampai habis, karena di setiap sela-sela waktu dalam video ini saya menyelipkan pertanyaan-pertanyaan, dimana pertanyaan ini artinya kalian harus nonton sampai full video ini, karena kalau kalian nggak nonton bisa terjadi kelewatan pertanyaan yang membuat informasinya jadi berkurang ya. Untuk mendapatkan informasi yang penuh kalian harus menonton secara penuh. Begitu juga dengan informasi pertanyaan, karena pertanyaan selalu diselipkan setiap waktunya. Pertanyaan pertama itu adalah apa perbedaan filter aktif dan juga pasif. Untuk pertanyaan pertama akan ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, jadi mohon tetap menonton dan sampai tidak. Kemudian untuk lebih jelas kita langsung masuk ke percobaan pertama itu mengenai low pass filter RC. Jadi sebelum kita membuat suatu rangkaian filter, tentunya kita harus tentukan dulu filternya mau seperti apa. Caranya tuh kita tentukan, misalnya kita membuat suatu rangkaian low pass filter RC, artinya kita ingin melewatkan suatu frekuensi di bawah frekuensi cut off. Artinya misalnya frekuensi cut off-nya 10, kita harus melewatkan frekuensi yang ada di bawah 10 Hz itu. Nah, itu intinya. Jadi caranya bagaimana? Caranya adalah kita buat dulu satu rangkaian di multisim. Nah, jadi membuat suatu rangkaian di multisim, pertama kita cari dulu komponennya satu persatu ya. Jadi misalnya carinya di sini, kemudian pergi ke all group. Karena rangkaian filter itu butuh induktor, kapasitor, dan juga resistor serta op-amp, jadi kita cari misalnya kapasitor. Nah, ini tinggal kalian klik OK, drag and drop, kemudian resistor, pilih OK, kemudian induktor, klik OK. Nah, untuk IC-nya di sini saya menggunakan LM358. Ini bebas ya IC op-amp nanti. LM358. Nah, ini klik OK, drag and drop di sini. Kemudian untuk yang tools di sini ada function, multi, body plot. Itu kalian bisa dicari di sini. Multi, function, oscilloscope, body plot. Ini kalian drag and drop, kemudian kalian rangkai seperti pada modul seperti ini. Atau kalian bisa tiru yang sini juga nggak apa-apa, yang ada di multisim. Nah, jadi untuk melihat cara kerjanya, kita langsung ke simulasi, klik run, kemudian kita amati. Nah, sebelum kita rangkai, tentunya kita harus ini dulu, tentukan dulu frekuensi berapa ya yang mau kita lewatkan dan juga kita redam. Dalam low pass filter ini maka kita tentukan dulu tuh frekuensi cut off-nya. Seperti ini. Jadi baik rangkaian low atau high yang RC maupun juga low atau high yang rangkaian RL itu rumusnya sama aja. C sama satu. Ini untuk yang RC, ini untuk yang RL, baik yang high ataupun yang low. Bedanya tuh di urutan rangkaiannya, apakah itu R dulu kemudian baru C atau C dulu baru R. Itu yang bedanya untuk yang high atau low. Jadi misalnya di sini kita mau buat suatu low pass filter dengan frekuensi cut off 10 Hz misalnya kan. Nah, jadi ditekankan lagi. Jadi di sini kan ada tabel ya. Tabel di sini ada berapa data, kita lihat
Nah, di sini ada 4 data di sini. Jadi di sini kalian kurangi aja. Jadi pada percobaan 1 sampai 6 ini buat 3 data aja. Dimana berarti ada 3 frekuensi cut off kan di situ kan. Kemudian setelah kalian buat 3 data ya, kalian tentukan frekuensi cut off-nya berapa setiap data itu. Misalnya frekuensi cut off-nya kalian buat mau 10, mau 20, mau 30. Intinya di antara 3 ini ada satu data yang merepresentasikan NPM kalian. Misalnya di sini NPM saya 020, maka saya buat 20 Hz. Setelah kalian dapat frekuensi cut off yang kalian tentukan sendiri, kemudian kalian tentukan nilai R-nya berapa. Di sini bebas ya, mau berapa. Misalnya di sini saya buat 1K. Kemudian yang ditanya tuh nilai C-nya berapa. C ketika frekuensi cut off-nya 10, C ketika frekuensi cut off-nya 20, dan juga C pada saat frekuensi cut off-nya 30. Dengan menggunakan rumus ini, maka kalian bisa mencari nilai C masing-masing frekuensi cut off tersebut. Di sini misalnya untuk yang frekuensi cut off 10, maka nilai C yang didapat itu sebesar 15,92. Begitu juga dengan 20 dan juga begitu juga dengan 30. Jadi data ini kalian masukkan, misalnya yang 10 ya 15,92, kalian masukkan ke dalam rangkaian ini 15,92. Kemudian kalian klik run untuk melihat apakah respon frekuensinya sesuai dengan yang kita inginkan, yang low pass. Klik body plot, double klik, nah kita lihat ya, dapat dilihat di body plot bahwa di sini low pass filternya bekerja dengan baik ya, karena ketika kita lihat frekuensi cut off-nya apa, nah di sini 10 Hz. Ketika frekuensi cut off-nya di atas 10 Hz, maka sinyal akan melalui proses atenuasi atau peredaman ya. Jadi sinyal yang awalnya kuat kemudian diredam sehingga akhirnya sinyal frekuensi tersebut akan tidak dilewatkan sama sekali. Tetapi ketika frekuensi cut off-nya di bawah dari 10 Hz, ini frekuensinya dilewatkan. Jadi kita lihat ketika 6, 7, 9, 10 dan seterusnya sampai ke 0 itu, sampai kurang dari 0 itu dilewatkan nilai frekuensinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa rangkaian kita sudah bekerja dengan baik dengan respon frekuensi yang dapat dilihat pada body plot ini. Ini untuk yang percobaan pertama mengenai low pass filter RC. Jadi yang dilewatkan di sini hanya frekuensi cut off di bawah 10 Hz sesuai dengan apa yang kita inginkan tadi. Kemudian untuk yang kita lihat datanya apa aja yang dibutuhkan. Ini nilai C-nya. Nilai C-nya kalian pindahkan ya. Nilai C yang kalian hitung tadi, misalnya ini 15,92, pindahkan ke dalam tabel. Kemudian frekuensinya. Frekuensi ini kalian bisa lihat di function generator. Double klik di sini, lihat. Ini satu frekuensinya. Tujuan dari sebenarnya ini boleh berapa aja sih, tapi buat satu aja. Karena tujuan dari function generator ini sebenarnya untuk melihat respon untuk melihat apakah benar terjadi suatu pelewatan frekuensi ketika kita melihatnya dalam sudut pandang osiloskop. Karena kita melihatnya dari body plot, maka kita cukup melihat respon frekuensinya di body plot. Tapi kalau kita melihat di osiloskop, perubahan nilai di ini sangat penting. Perubahan nilai di function generator sangat penting karena kita ingin melihat ketika frekuensinya 100 berapa nilai tegangannya. Itu tujuan dari function generator ini. Tapi di sini dibuat satu aja nggak apa-apa. Kemudian kalian tinggal pindahkan ke tabel satu. Kemudian frekuensi cut off-nya sesuai dengan data kalian ya. 3 variasi. Misalnya di sini ada 3, 10, 20, 30, pindahkan di sini. VS-nya itu diukur menggunakan multi. Untuk VS-nya ini dapat kalian ukur menggunakan multi ya. Jadi caranya seperti ini. Kalian matikan dulu. Kalian ambil multi di sini. Multi. Dan
Dan ukur tegangannya, tegangan VS ini tegangan sumber ya. Ini kalian hubungan dengan ground. Satu lagi multinya di V out nya, artinya di sini dan di sini di ground. V out nya dan di ground. Karena kita menggunakan frekuensi, artinya ada gelombang di sini kan, maka kita setting di multinya itu berbentuk gelombang tegangannya. Kita ganti settingnya ke gelombang, juga gelombang. Nah, jadi dapat dilihat di sini tegangan inputnya itu sebesar 7 ya, 7 volt, kemudian tegangan outputnya 7,34. Kita lihat kembali ya. Nah, ini 7,034, sementara tegangan input 7,069. Artinya ada penurunan tegangan sedikit ya dari VS ke Vout. Nah, ini tegangannya kalian pindahkan ke tabel. Kita masukkan ke sini. Nah, itu untuk cara pengambilan datanya ya. Nah, ini. Ini untuk yang low pass filter RC. Kemudian sama halnya dengan low pass filter RL. Ini yang RC ya, karena kita menggunakan resistor dan kapasitor. Kalau yang RL itu kalian sama saja, teman, terdapat perbedaan di rangkaiannya. Rangkaiannya kalau untuk yang low pass filter RL itu induktor dulu, kemudian resistor. Nah, kemudian saya berikan kembali suatu pertanyaan. Tadi kan pertanyaan pertama, sekarang pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu mengapa terjadi seperti ini? Mengapa rangkaiannya harus L dulu kemudian baru R? Artinya pertanyaan yang tepatnya adalah bagaimana cara kerja pada rangkaian low pass filter RC dan RL. Serta ini sekaligus ya, untuk yang high pass filter juga saya tanyakan. Serta high pass filter RC dan RL dalam memfilter frekuensi berdasarkan frekuensi cut off-nya. Artinya pertanyaannya lebih ke dasar dari konsep rangkaian ini. Mengapa rangkaiannya bisa seperti ini? Itu baik yang low pass filter maupun yang low pass filter RL dan juga RC, begitu juga dengan high pass filternya. Mengapa seperti ini? Nah, jadi seperti itu yang sama aja. Kalian lakukan pengambilan datanya. Caranya sama yang kayak RL. Untuk yang low pass filter RL ini kalian hitung dulu, kalian tentukan dulu pertama, tentukan dulu nilai FC-nya berapa. Misalnya kalian mau desain filter, kalian tentukan FC-nya 20 Hz, kan. Kemudian dengan menggunakan rumus ini, L sama dengan R per 2Pi FC, maka kalian akan dapat tuh nilai dari induktornya berapa nilainya untuk mendapatkan frekuensi cut off sebesar ini, 20 Hz ini misalnya kan. Jadi kita lihat di poin kedua, nomor 2. Jadi tinggal kalian masukkan ke rumus saja. Jika nilai R-nya kalian tentukan sendiri 1K, jadi 1K kalian tentukan sendiri, artinya tinggal kalian masukkan ke rumus R per 2Pi FC. R 1000, 2Pi dikali FC. FC-nya itu kalian masukkan 20. Dapatlah induktornya 7,96. 7,96 inilah yang kalian masukkan ke dalam rangkaian. Nah, ini. Betul saya masukkan 7,96. Untuk membuktikannya kita run. Nah, ini. Kita lihat apakah benar ketika 20 Hz di atas 20 Hz dia terjadi peredaman. Kita lihat ini baru 7,3, ini 14, nah ini 20. Nah, sekitar 20 Hz ini dapat dilihat bahwa ketika frekuensinya di atas 20 Hz maka akan terjadi peredaman ya, dan juga pelemahan sinyal ya, sehingga sinyal yang masuk itu hanya sinyal yang di bawah 20 Hz yang dilewatkan. Sementara sinyal di atas 20 Hz itu diredam. Nah, itu untuk yang konsep dari low pass filter. Cara pengambilan datanya sama ya. Kalian ambil multi, kalian ukur tegangan V out dan V in, kemudian kalian catat frekuensinya. Di sini frekuensinya tuh 1 Hz saja. Itu
tujuan dari function generator ini sebenarnya ada hubungan sama osiloskop. Kemudian untuk yang ini high pass filter seperti itu juga. Jadi rumus perhitungan baik high pass filter dan juga band pass filter itu sama sebenarnya. Jadi kalian cukup tahu itu rangkaiannya RL atau RC, filter RL atau RC. Misalnya RC, maka kalian juga tetap menggunakan rumus ini. C sama 1/2 PFC untuk menentukan nilai C-nya berapa. Tinggal bedanya itu rangkaiannya yang berbeda. Kalau misalnya yang low pass filter RC itu R baru C, kalau yang high pass filter itu C dulu baru R. Nah ini. Begitu juga dengan yang ini, yang induktor. Kalau yang induktor di low pass filter kan induktor dulu baru R kan untuk yang RL. Kalau yang di high pass filter yang RL itu R dulu baru L. Nah, poin yang ingin tanyakan di nomor 2 itu mengapa bisa terjadi seperti itu? Mengapa rangkaiannya seperti ini? R dulu baru L untuk yang high pass filter, sementara yang low pass filter mengapa induktor dulu baru resistor. Begitu juga dengan yang RC, mengapa ini R dulu baru C, kemudian yang high pass filter mengapa C dulu baru R. Nah, itu yang ditanyakan di poin nomor 2, mengapa bisa seperti itu. Mungkin kalian bisa menjawabnya melalui analisis rangkaian ya. Nah, itu untuk yang pertanyaan nomor 2. Misalnya kalian masih belum paham dengan apa yang ditanyakan tadi. Sama aja ya nomor yang untuk yang high pass filter ini untuk pembuktiannya bisa kita run lagi. Nah, ini 15,92 kita lihat di sini 15,92 itu yang frekuensi cut off-nya 10. Jadi kita lihat apakah benar ketika frekuensi cut off-nya 10 terjadi perubahan frekuensi yang diredam. Kita lihat di sini ketika 10 Hz. Ketika 10 Hz terjadi, nah ini 10 Hz. Jadi ketika untuk yang high pass filter itu ketika frekuensinya di bawah 10 Hz, maka akan terjadi peredaman. Tetapi ketika frekuensinya di atas 10 Hz, maka frekuensi tadi akan dilewatkan. Itulah prinsip dari high pass filter. Kemudian timbul pertanyaan, mengapa terjadi peredaman juga pada frekuensi 600 kHz? Nah, hal ini lebih ke datasheet IC, karena IC itu memiliki datasheet untuk melewatkan frekuensi itu di batas ketentuannya masing-masing. Kebetulan yang IC ini hanya sampai 600-an ya, 600 kHz. Di atas itu dia tidak sanggup lagi. Sebenarnya bukan tidak sanggup lagi sih. Kalau untuk cara mengakalinya kita bisa membuat suatu rangkaian yang namanya rangkaian ORD 2. Jadi ini contohnya. Rangkaian ORD 2 ini untuk membuat frekuensi itu lebih tebal lagi. Nah, seperti ini. Jadi misalnya yang rangkaian ini ya, high pass filter RC. Jadi setelah kita lakukan pembuatan rangkaian RC dengan membuat C dulu kemudian R. Ini kan baru ORD pertama kan. Kemudian kita buat lagi di sini. Keluaran ini masuk lagi ke R kemudian baru C. Artinya ada 2 ORD di sini. Kalau yang sebelumnya kan 1 ORD, kalau ini 2 ORD karena kita menggunakan CR dan juga CR, artinya 2 kali. Kalau kita menggunakan rangkaian ORD 2 ini, maka frekuensi tadi akan menghasilkan respon frekuensi yang lebih tebal lagi. Jadi kayak ini. Kita stopkan dulu. Intinya penguatan di frekuensi itu lebih kuat lagi dibandingkan rangkaian ORD pertama. Karena ada support di sini, ada support rangkaian yang membuat frekuensinya menjadi lebih tebal lagi. Sehingga jika kita lihat di body plot, maka rangkaiannya akan sebentar, ini yang band pass. Kita balik ke high pass. Nah, ini yang high pass. Jadi yang di high pass itu kan nah ini. Jadi kita buat CR, kemudian kita lihat respon frekuensinya. Nah ini. Nah, jadi kalau beda yang tadi kan kalau beda yang rangkaian pertama kita lihat ya.
rangkaian pertama tadi itu di sini. Nah ini rangkaian pertama, hasil body plotnya. Kita lihat ketika 600 600-an dia mulai menurun, terjadi pelemahan. Tetapi ketika kita buat rangkaian menjadi rangkaian order 2 seperti yang dilihat. Nah ini dia tetap mengalami penurunan, tapi penurunannya tidak terlalu besar. Perdaman itu tidak terlalu besar, artinya masih bisa dilewatkan sinyal dari high pass filternya. Sehingga ketika kita buat filternya secara real itu ya alat kita tetap bekerja dengan baik karena frekuensinya masih tetap dilewatkan walaupun terjadi pelemahan sedikit. Tapi tetap pelemahan sekitar min 38 dB ya. Tapi tetap bisa dilewatkan frekuensi tersebut. Jadi intinya tuh kesimpulannya kalau kita membuat high pass filter kita harus membuat rangkaian ini kalau bisa menjadi order yang lebih banyak lagi sehingga frekuensinya menjadi lebih kuat lagi dan respon frekuensi dari high pass filternya bisa mendekati sempurna ya. Artinya peredamannya kecil. Ini kan masih ada sedikit kan. Mungkin itu untuk yang high pass filter. Nah, kemudian timbul pertanyaan ketiga ya. Kan ini kan kita mau untuk melihat respon frekuensi kan kita lihat di body plot ya. Body plot ini sangat penting ya bagi ilmu kendali. Jadi ya kalian harus pelajari untuk body plot. Pertanyaan yang saya berikan untuk yang nomor 3 adalah apa itu definisi dari body plot dan juga apa tujuannya body plot tersebut pada rangkaian filter. Jadi karena kita berhubungan dengan frekuensi, jadi body plot ini sangat penting bagi modul 4 nih, karena body plot ini salah satu tujuannya ingin melihat respon frekuensi. Jadi kalian harus jawab pertanyaan nomor 3 tadi mengenai apa definisi dan juga tujuan body plot pada rangkaian filter. Itu pertanyaan nomor 3. Kemudian lanjut ke selanjutnya, band pass filter. Nah, ini band pass filter. Perlu diingat kembali ya, untuk yang high pass filter tetap ada dua juga ya, ada high, ada yang RC, ada yang RL. Sama saja, bedanya peletakan R, L dan juga peletakan RC-nya aja yang beda. Kalau yang berkebalikan dengan yang low tadi, pengukurannya tetap sama ya, dengan meletakkan multi aja di V-out dan juga V-in. Untuk yang band pass, ini band pass. Jadi band pass itu salah satu teknik filter untuk membuat rank ya, rank frekuensi yang ingin kita lakukan penyaringan. Misalnya kita membuat frekuensi detak jantung janin kan dari 12 sampai 20 Hz. Nah, itu filter yang sangat tepat tuh menggunakan filter band pass. Jadi kita langsung aja ke prakteknya. Nah, ini. Kemudian untuk roadmapnya seperti ini ya. Kalau kita mau buat band pass filter, yang harus kita lakukan adalah kita tentukan dulu masing-masing frekuensi cut off-nya, karena di band pass filter ini terdapat dua rangkaian filter ya. Pertama itu kan filterin. Sebentar kita buka lagi multisim. Untuk lebih jelas kita lihat body plot ya. Nah, ini. Jadi di sini kan ada dua kan. Ada dua filter yang kita gunakan. Pertama kita gunakan high pass filter karena frekuensi yang dilewatkan itu adalah frekuensi di atas frekuensi cut off. Kemudian yang kedua itu adalah rangkaian filter untuk yang low pass filter, karena frekuensi yang kita lewatkan itu adalah frekuensi yang di bawah frekuensi cut off, sehingga di sini butuh dua rangkaian, ada rangkaian low sama rangkaian high. Nah, ini low sama high. Pertama kan di modul percobaan. Nah, ini yang low, high itu kan udah dijelaskan. Kemudian ini yang band pass tuh di sini
ada RC sama RL ya. Ini yang pertama, yang nomor 3 ini adalah yang RL. Jadi yang RL dulu dijelaskan. Jadi konsepnya sama aja ya. Cuman beda ini adalah gabungan dari yang low sama yang high. Low RL sama high RL. Pertama tentukan dulu frekuensi cut off-nya. Misalnya sini kita tentukan frekuensi cut off-nya adalah 10 misalnya. 10 Hz misalnya kan. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus Rn 1000 2pi dikali 10. Nah, dapatlah batas bawah dari frekuensi cut off-nya atau low pass filternya itu sebesar 15,92 untuk yang nilai induktornya. Jadi dengan nilai induktor 15,92 kita dapat mendapatkan frekuensi cut off sebesar 10 Hz ini. Kemudian selanjutnya adalah low pass filter. Untuk yang low pass filternya kita lakukan perhitungan untuk nilai induktornya 1000 dibagi 2pi dikali 20 Hz. Di sini 20 karena kita tentukan, setelah kita tentukan tuh nilai frekuensi cut off-nya sebesar 20. Jadi kita masukkan ke dalam perhitungan. Sehingga dengan frekuensi cut off 20 kita dapat menggunakan nilai induktor sebesar 7,96. Artinya dengan nilai induktor segini kita dapat suatu frekuensi cut off sebesar 20 Hz. Kemudian setelah dapat ini yang high-nya, ini yang low-nya, maka kita rangkai dalam rangkaian bandpass filter RL ya. Kita tahu bahwa cara merangkainya sama ya logikanya. Pertama kita buat yang high, artinya R dulu kemudian baru L. Kemudian kita buat lagi rangkaian yang low passnya dengan meletakkan L dulu kemudian baru R, kebalikannya kan. Jadi yang ini yang high, ini yang low. Kemudian kita run, lihat respon frekuensinya. Kita lihat pada saat 10 Hz, kita lihat di sini. Nah, pada saat 10 Hz dia berada di sini. Kemudian pada saat yang ini yang untuk yang high ya, high pass filter. Kemudian pada saat yang low pass filternya, itu kan sebesar 20 Hz ya. Kita lihat apakah benar 20 Hz yang dibatasi di rank-kannya. Nah ini. Jadi rangkaian bandpass filter yang kita buat ini bekerja dengan baik ya, karena bisa membuat suatu rank frekuensi antara 10 di sini 10 dan juga sampai 20. Nah ini. Kemudian lewat dari 20 dia mengalami atenuasi atau peredaman sinyal sampai akhirnya sinyalnya frekuensinya di atas 20 itu tidak dihitung atau mendapatkan suatu peredaman. Nah ini untuk yang rangkaian RL. Kemudian untuk yang rangkaian RC-nya, rangkaian RC dari bandpass filter sama ya. Pertama kita tentukan dulu frekuensi cut off-nya berapa untuk yang high pass filter, karena rangkaian bandpass filter adalah gabungan dari high pass dan juga low pass. Setelah kita dapat nilai frekuensi cut off-nya, maka kita dapat menghitung nilai C-nya berapa tuh dengan cara masukkan parameter ini ke dalam rumus C sama 1/2pi FC kali R. Kita masukkan parameternya seperti ini 10. Ini 10 karena kita buat di sini 10 Hz ya frekuensi cut off-nya. Kemudian kita hitung dapatlah nilai high pass filter untuk yang C-nya sebesar 15,92. Kemudian yang low pass filternya kita tentukan kembali nilai FC-nya berapa, misalnya ini 20 Hz. Kemudian kita masukkan ke dalam perhitungan dengan rumus ini, C sama 1/2pi FCR. Masukkan 1/2pi kali 20, ini frekuensi cut off 20 kali 1000, dapatlah 7,96 mikrofarad. Nilai untuk yang frekuensi cut off sebesar 20. Jadi dengan kapasitor bernilai 7,96 kita mendapatkan nilai frekuensi cut off sebesar 20 Hz untuk yang rangkaian low pass filter. Jadi langsung ke percobaannya.
untuk yang rangkaian RL band pass filter, pertama kita RC ya, RC band pass filter pertama kita susun untuk yang rangkaian high pass filternya dulu. Jadi kita buat C, kemudian baru R. Kemudian untuk yang rangkaian low pass filternya kebalikannya, kita buat dulu R, kemudian selanjutnya adalah C. Setelah itu kita lihat respon frekuensinya di body plot. Nah, ini kita lihat apakah benar 10 Hz. Kita cari, nah ini 10 Hz. 10 Hz di atas 10 Hz dia frekuensinya dilewatkan, sementara yang di bawah 20 Hz frekuensinya diredam. Lalu untuk yang low pass kita lihat. Nah, ini 20 Hz. Kita lihat ketika frekuensinya udah sampai 20 Hz, ketika frekuensi cut off-nya 20 Hz, di atas frekuensi cut off 20 Hz maka akan terjadi atenuasi pada frekuensi ya, sehingga frekuensi tadi yang di atas 20 Hz itu tidak dihitung atau atau terdapat peredaman ya ketika frekuensinya di atas 20 Hz, sehingga frekuensi yang dilewatkan itu hanya rentang dari 10 sampai 20 Hz. Nah, jadi untuk datanya ini kalian variasikan 3 ya. Ini kan baru yang pertama ya, yaitu dengan band pass filter 10 sampai 20 Hz. Kemudian kalian lakukan 2 variasi lagi ya, karena data yang diminta itu adalah 3 variasi. Dan salah satu variasinya itu ada NPM kalian. Itu untuk yang rangkaian band pass filter. Kemudian saya memberikan pertanyaan kembali, pertanyaan keempat, itu bagaimana cara kita mendeteksi filter yang sudah kita buat secara real melalui oscilloscope. Artinya seperti ini kan, ini kan body plot ya. Body plot itu kan kita bisa melihat respon frekuensi dari suatu sistem. Jadi jika secara realnya kan nggak ada body plot kan, alat untuk yang bisa melihat respon frekuensi secara real kan. Kan biasanya kan untuk membuat filter kita menggunakan oscilloscope. Jadi pertanyaannya tuh adalah bagaimana sih cara kita membuat suatu filter atau bagaimana sih cara kita mendeteksi filter kita tuh bekerja dengan baik melalui oscilloscope. Oscilloscope ini bagaimana? Nah, jadi itu pertanyaan nomor 4. Abang ulangi lagi ya. Pertanyaan adalah bagaimana mendeteksi filter sudah bekerja dengan baik melalui oscilloscope. Itu pertanyaannya. Jadi ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apa perbedaan filter aktif dan pasif? Kemudian yang nomor 2 itu bagaimana cara kerja pada rangkaian low pass filter RC, RL, serta high pass filter RC, RL dalam memfilter frekuensi berdasarkan frekuensi cut off-nya. Pertanyaan ketiga, apa definisi dan tujuan body plot pada rangkaian filter? Dan pertanyaan keempat adalah bagaimana cara kita mendeteksi filter yang kita buat itu sudah bekerja dengan baik dengan melalui alat oscilloscope yang kita punya. Mungkin itu aja video praktikum kali ini. Apabila ada salah kata mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.